Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Galeri Meja Dapur. Kali ini aku mau berbagi resep olahan labu kuning lagi. Tampilannya menul banget, pastinya enak dan juga lembut. Udah gitu, anak aku kalau udah ketemu sama kue yang satu ini, dia tuh suka banget. Dan ini tuh namanya bolu kukus labu kuning. Buat yang penasaran cara bikinnya gimana, tonton terus videonya sampai selesai ya. Di sini aku siapin mangkuk besar, lalu aku isi dengan gula pasir sebanyak 8 sendok makan. Kalau mau ditimbang bisa pakai 120 gram. Lanjut aku pecahin telur sebanyak 2 butir, lalu aku kocok gula dan telurnya supaya tercampur rata. Selain itu supaya gulanya juga larut, dan kocok terus sampai berbusa. Jika sudah berbusa seperti ini udah cukup, lanjut ke langkah berikutnya. Di sini aku udah siapin labu kuning yang sudah dikukus sebanyak 150 gram. Lalu aku hancurin menggunakan garpu. Aku bejek-bejek seperti ini sampai semua labu hancur. Jika sudah lembut seperti ini udah cukup. Jadi sisihkan dulu, lalu lanjut ke langkah berikutnya. Dan ini aku udah siapin hasil dari kocokan telur dan gula yang tadi. Lalu aku tuang labu kuning yang sudah dihancurkan. Kemudian aku tambahkan 1 saset susu kental manis. Udah gitu lanjut aku kocok lagi hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan labu sudah tidak ada yang menggumpal lagi, jadi harus benar-benar tercampur rata. Jika sudah, lanjut ke langkah berikutnya. Di sini aku udah siapin tepung terigu segitiga biru sebanyak 13 sendok makan. Untuk takaran sendoknya seperti ini. Jadi nggak munjung ya, bisa dikira-kira sendiri. Nah, sebelum aku tuang, di sini aku mau saring dulu tepungnya. Jadi untuk memastikan supaya tidak ada tepung yang bergerindil, supaya pas dicampur dengan adonan basahnya, si tepung mudah larut dan tidak menggumpal. Karena di sini aku menggunakan saringan kecil, jadi aku saring tepungnya sedikit-sedikit dulu ya. Bisa dilihat sendiri takaran sendok yang aku pakai nggak munjung. Untuk takaran sendok sedang gini nggak munjung. Itu beratnya 10 gram. Karena tepung yang aku pakai sebanyak 130 gram, jadi yang dibutuhkan 13 sendok makan. Karena tinggal 1 sendok terakhir, langsung saja aku tuang ke saringan. Lanjut saring juga 1 sendok teh baking soda, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam. Yang terakhir 1 saset vanili bubuk atau setara dengan setengah sendok teh. Cuman pas nuang ke sendoknya berantakan, jadi kelihatan penuh, padahal ini tuh sekitar setengah sendok teh. Sekarang lanjut aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata, dan pastikan juga tidak ada bagian yang menggumpal. Intinya adonannya harus benar-benar lembut dan tercampur rata supaya hasil kuenya bisa lembut dan mengembang sempurna. Berikutnya aku tambahkan juga 10 sendok makan minyak goreng. Di sini aku nggak pakai air sama sekali. Aku juga nggak pakai pewarna makanan karena labu yang aku pakai udah bener-bener tua, jadi pulen dan warnanya juga kuning banget. Kalau misalnya labu yang kalian pakai kuningnya kurang pekat, jadi pas ditambah tepung semakin pucat warnanya. Boleh juga kalau mau ditambah dengan pewarna makanan. Oke, lanjut langkah berikutnya, aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Ngaduknya hati-hati supaya minyaknya nggak tumpah-tumpah. Dan jika sudah seperti ini, minyak dan adonan sudah tercampur rata, ini tuh konsistensinya kental banget. Langkah berikutnya tinggal pindahkan ke cetakan. Sebelum adonan dipindah ke dalam cetakan, olesi dulu cetakannya menggunakan margarin. Ratakan margarin ke semua bagian cetakan supaya lebih mudah saat melepas kuenya nanti. Jangan lupa taburi sedikit tepung pada cetakan. Untuk taburan ini aku pakai tepung terigu aja. Setelah ditaburi tepung, lanjut aku ratakan menggunakan kuas yang tadi. Dan kira-kira seperti inilah hasilnya. Lanjut tuangkan adonan ke dalam cetakan secara perlahan. Lakukan hingga semua adonan habis. Jika semua adonan sudah habis, lanjut hentak-hentakkan cetakan untuk menghilangkan udara di dalam adonan. Dan untuk langkah berikutnya aku udah panasin kukusan. Jangan lupa tutupnya dibungkus dengan kain supaya airnya nggak netes ke kue nanti, sehingga hasil kuenya bisa mengembang sempurna. Setelah kue dimasukkan ke dalam kukusan, lanjut
tutup lagi. Kemudian kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit berlalu, di sini aku coba buka lagi tutupnya. Dan alhamdulillah kuenya sudah mengembang, terlihat menul-menul sekali. Sekarang aku mau cek dulu menggunakan tusuk sate. Dan ternyata sudah tidak ada yang lengket di tusuk sate, artinya kuenya sudah matang. Langsung saja aku angkat dari kukusan dan mau aku dinginkan terlebih dahulu. Setelah didiamkan di suhu ruang selama beberapa menit, sekarang kuenya sudah dingin. Lanjut mau aku lepas dari cetakan. Di sini aku menggunakan telenan, kemudian aku balik posisi cetakannya. Lalu aku angkat cetakannya dan dengan mudah banget kuenya terlepas dari cetakan. Lalu aku balik lagi posisi kuenya supaya kuenya bisa tersaji di piring. Dan beginilah hasilnya setelah tersaji di piring, menul-menul banget. Dan ini setelah aku potong-potong, aku sajikan di piring yang berbeda. Ini tuh bener-bener empuk, nggak bantet, rasanya juga enak banget. Anak aku aja suka banget sama kue yang satu ini. Cara bikinnya pun mudah, nggak perlu pakai mixer, cukup diaduk-aduk manual saja. Sudah bisa menghasilkan kue seenak dan selembut ini. Daripada bosen makan labu kuning yang dimasak gitu-gitu aja, mending cobain resep yang satu ini, pasti bakal ketagihan. Sekian dulu video dari aku, terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.